Malaysia tolak gencatan senjata dari Sultan Sulu. Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi hari ini menyatakan pemerintah Malaysia tidak mau melakukan gencatan senjata seperti yang diminta kelompok bersenjata asal Filipina, kecuali mereka mau menyerah tanpa syarat. Kelompok bersenjata yang mengklaim sebagai pasukan Kesultanan Sulu ini terlibat bentrok dengan pasukan keamanan Malaysia di negara bagian Sabah dalam beberapa hari terakhir. Jangan percaya dengan gencatan senjata yang ditawarkan Jamalul Kiram. Ini demi kepentingan penduduk di Sabah dan semua orang Malaysia. Untuk itu, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tumpas semua kelompok bersenjata. Begitulah lanjutnya. Sultan Jamalul Kiram III sebelumnya menyatakan gencatan senjata sepihak berlaku efektif mulai pukul 12 siang. Dia juga meminta gencatan senjata dilakukan pihak pemerintah Malaysia yang saat ini tengah mengerahkan pasukan keamanan untuk memburu kelompok pemberontak di Sabah. Jamalul yang mengirim pesannya itu kepada para pengikutnya yang berada di Provinsi Sulu, sebelah selatan Filipina, sampai ke wilayah Sabah di Malaysia. Kesultanan Sulu mengklaim Sabah menjadi bagian dari kesultanan sejak zaman nenek moyang mereka. Setidaknya 28 orang yang terdiri dari 20 orang kelompok bersenjata dan 8 polisi Malaysia dilaporkan tewas sejak bentrok antara kelompok bersenjata asal Filipina dengan aparat keamanan Malaysia pecah 3 pekan lalu di desa Tanduo, Sabah. Jamalul mengatakan langkah gencatan senjata itu diambil setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon meminta agar semua pihak mau berdialog untuk mencapai kesepakatan damai dan mengizinkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil serta sepenuhnya menghormati hak asasi menurut standar hukum internasional. Bentrokan senjata antara aparat keamanan Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu asal Filipina telah berlangsung selama 3 pekan. Konflik itu dimulai ketika sekitar 200 orang bersenjata berlayar dari selatan Filipina menuju Sabah untuk mengklaim kembali wilayah di utara Pulau Kalimantan itu setelah perjanjian selama ratusan tahun. Dia menjelaskan Kesultanan menunjukkan kepada dunia bahwa ia menganut toleransi Islam. Kiram juga mengatakan tawaran gencatan senjata merupakan respon dari seruan PBB untuk menyelamatkan kehidupan. Sekjen PBB Ban Ki-moon terus memantau situasi di Sabah. Ia mendesak supaya kekerasan segera diakhiri. Selain itu juga, resolusi damai berupa dialog dapat dimulai. Namun Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Najib Tun Razak menolak tawaran gencatan senjata Jamalul. Ia menuntut bahwa loyalis Sulu yang menerobos ke Sabah agar menyerah tanpa syarat dan menyerahkan senjata ke pihaknya. Najib bahkan memberitahu Presiden Filipina Benigno Aquino mengenai persyaratan gencatan senjata melalui telepon. Tapi Jamalul menolak permintaan Malaysia supaya pengikutnya menyerah tanpa syarat. Perdamaian yang komprehensif tidak berarti menyerahkan diri. Begitulah ujar Ijirani. Ijirani kemudian memberikan tawaran lain. Dia mengatakan Kesultanan mendeklarasikan menghentikan permusuhan dengan menghentikan operasi. Ia menambahkan bahwa Kesultanan Sulu bersedia menukar tawanan perang jika Malaysia akan menyetujui penghentian permusuhan. Loyalis Sulu di Sabah dilaporkan menahan 4 polisi Malaysia yang ditangkap selama serangan terhadap sebuah kantor polisi di Desa Simunul, Sempurna, Sabah pada Sabtu malam. Sedangkan Malaysia menyandra 10 loyalis Sulu yang ditangkap di Tanduo, Malaysia pada Jumat kemarin. Ijirani menyarankan bahwa ketentuan pertukaran tawanan disetujui oleh PBB, tapi belum ada komentar dari pemerintah Malaysia pada Kamis lalu. Hubungan Malaysia dan Filipina dikabarkan kembali memanas dalam beberapa minggu terakhir. Sejumlah media memberitakan rumor soal rencana Filipina menginvasi wilayah Sabah. Serangan itu disebut-sebut bakal dilancarkan pada Februari mendatang dengan dukungan penuh pemerintah Filipina. Sebuah laporan yang dikutip China Morning Post menyebut adanya pertemuan rahasia di antara 19 wali kota di Provinsi Sulu serta perekrutan 600 pejuang bersenjata dan untuk membentuk tentara kerajaan Sulu guna menyerang Sabah. Pertemuan 1 Desember dilakukan oleh seorang pejabat yang dipilih secara lokal di Provinsi Sulu, yang mengumpulkan 19 wali kota Kepulauan Sulu untuk membahas rencana pembentukan tentara kerajaan Sulu dengan target merekrut hingga 600 orang untuk menyerbu Sabah. Begitulah ujar pejabat dalam laporan tersebut.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Kesultanan Sulu memang sejak lama mengklaim Sabah sebagai wilayah kekuasaannya di masa lalu. Namun Malaysia tetap mendapat wilayah itu dengan alasan telah bahia wilayah itu dibeli oleh Spanyol pada 1878. Pada 1888, wilayah itu kemudian resmi menjadi milik Inggris setelah Spanyol melepaskan Sabah dalam protokol 1885. Saat kemerdekaan Malaysia, wilayah itu diserahkan Inggris menjadi milik Malaysia. Pada 2013, terjadi insiden di mana 9 polisi dan tentara Malaysia serta 6 warga sipil tewas dalam invasi yang dilakukan milisi Sulu ke wilayah Lahad Datu. Pemerintah Filipina sendiri telah membantah rumor ini dan mengadakan bahwa laporan soal rencana invasi itu adalah berita palsu dan tidak memiliki dasar. Iya, memang terjadi pertemuan antara pejabat daerah di Sulu awal bulan ini, tetapi hanya untuk membahas cara memperkuat perbatasan laut, Nusantara, dan soal tanggap bencana. Sementara itu, Malaysia tidak ingin menganggap enteng rumor tersebut. Inspektur Jenderal Polisi Malaysia Asril Sani Abdullah mengatakan aparat selalu siap untuk menghadapi ancaman apapun, termasuk berita bohong dan konspirasi mengenai Sabah. Polisi Kerajaan Malaysia akan menangani masalah ini dengan serius. Mereka bakal mengambil tindakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat tertinggi di Sabah untuk menghadapi segala kemungkinan dan ancaman. Sementara itu, sebuah laporan mengungkapkan bahwa milisi Sulu yang berada di bagian selatan Filipina merencanakan penyerangan ke negara bagian Sabah, Malaysia Timur. Laporan South China Morning Post sebelumnya mengungkap pertemuan rahasia 19 wali kota di Provinsi Sulu, Filipina Selatan, dan membahas perekrutan 600 pejuang bersenjata dan membentuk tentara kerajaan Sulu untuk menyerang Sabah. Mengutip sumber keamanan regional, laporan ini mengungkapkan mata-mata telah dikirim untuk menjelajahi kota-kota pesisir. Dan Februari 2022 mendatang dianggap sebagai waktu terbaik untuk menyerang, sekaligus untuk memperingati serangan Lahad Datu pada tahun 2013. Seperti diketahui, Kesultanan Sulu mengklaim Sabah sebagai wilayahnya, dan dalam insiden tahun 2013, 9 polisi dan tentara Malaysia serta 6 warga sipil tewas. Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia, Jenderal Afendi Buang, menyebut tidak ada bukti kuat tentang rencana yang dilaporkan oleh milisi Sulu untuk menyerang Sabah, seperti dilansir CNA. Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat pekan lalu, Jenderal Afendi mengatakan, Angkatan Bersenjata memang melihat ada masalah yang dapat mengancam kedaulatan Malaysia dan membahayakan hubungan bilateral secara serius. Namun demikian, Jenderal Afendi menegaskan dalam pernyataannya bahwa Angkatan Bersenjata siap membela keamanan dan kedaulatan negara dan Sabah dari ancaman asing. Jenderal Asril Sani menambahkan bahwa polisi Malaysia selalu siap menghadapi ancaman apapun, dan upaya akan diintensifkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sel-sel tidur di Sabah yang mungkin terlibat dalam konspirasi. Terpisah, Menteri Pertahanan Filipina Delvin Lorenzana membantah laporan di South China Morning Post bahwa para pemimpin di wilayah selatan Filipina sedang menyusun rencana untuk mengirim sekitar 600 orang untuk menyerang Sabah, Malaysia.